Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Sukma Mehelda selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen zakat dan wakaf. Baiklah, dengan tidak memperpanjang mukadimah lagi, perkenalkan, nama saya Eva Halimatul Sa'diyah, saya dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah. Pada hari ini saya ingin menjelaskan materi ketiga mengenai manajemen zakat dan manajemen pemberdayaan wakaf. Nah, yang pertama yaitu manajemen zakat. Nah, manajemen zakat yang modern merupakan proses yang berhubungan dengan bimbingan kegiatan terhadap para pengelola zakat, berdasarkan atas tujuan yang jelas yang harus dicapai dengan menggunakan sumber-sumber tenaga manusia dan bukan tenaga manusia melalui proses tertentu dari perencanaan, pengorganisasian, dan pergerakan. Nah, pengelolaan zakat secara modern memberikan syarat adanya manajemen yang baik. Unsur manajemen menjadi bagian paling penting bagi kesuksesan pengelolaan zakat. Dengan melakukan manajemen yang baik dalam mengelola zakat, lembaga amil zakat memiliki kesempatan yang sama dalam meraih kesuksesan. Namun pada kenyataannya hanya beberapa lembaga amil zakat yang mampu mempertahankan eksistensi di tengah-tengah persaingan lembaga. Dengan demikian, fakta tersebut memberikan arti bahwa keberhasilan lembaga zakat tidak hanya ditentukan oleh manajemen yang baik. Nah, penentuan Brown lembaga menjadi faktor lain dalam pencapaian keberhasilan pengelolaan zakat. Setiap lembaga zakat akan selalu berusaha mengunggulkan merek lembaga dari produk program yang dihasilkan. Semakin terkenal, semakin besar peluang kepercayaan masyarakat yang didapat oleh lembaga zakat. Nah, keputusan memilih lembaga zakat tidak terlepas dari pertimbangan merek lembaga zakat. Citra yang ditampilkan merek mampu mempengaruhi muzaki dalam menyalurkan harta untuk kepentingan zakat, sehingga mampu membangun sebuah kepercayaan lembaga atau broad truths di tengah-tengah masyarakat. Nah, kemudian ada fungsi manajemen zakat. Nah, manajemen ZIS atau pengelolaan zakat yang dilakukan oleh lembaga zakat, infak, dan sedekah, kegiatan yang dilakukan meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan zakat, infak, serta sedekah. Manajemen yang baik dalam suatu pengelolaan zakat memang sangat diperlukan, karena dengan adanya manajemen tersebut, maka suatu lembaga amil zakat memiliki program perencanaan yang baik, di mana mereka melakukan perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, serta bagaimana merencanakan agar badan amil zakat bisa menjadi lebih maju dari sebelumnya. Dalam manajemen zakat, proses awal yang perlu dilakukan adalah perencanaan. Nah, perencanaan adalah proses pemikiran penentuan sasaran dan tujuan yang ingin dicapai. Tindakan yang harus dilaksanakan, bentuk organisasi yang tetap untuk mencapainya. Perencanaan menyangkut pembuatan keputusan tentang apa yang hendak dilakukan, bagaimana cara melakukan, kapan melakukan, dan siapa yang akan melakukan secara terorganisasi. Perencanaan zakat berkaitan dengan kegiatan sebagai berikut. Nah, yang pertama yaitu menetapkan sasaran dan tujuan zakat. Yang kedua, menetapkan bentuk organisasi atau lembaga zakat. Dan yang ketiga, menetapkan cara melakukan penggalian sumber dan distribusi zakat. Yang keempat, menentukan waktu untuk penggalian sumber zakat dan waktu untuk mendistribusikan zakat dengan skala prioritas. Dan yang kelima, menetapkan amil atau pengelola zakat dengan menentukan orang-orang yang memiliki komitmen, kompetensi, mindset, dan profesionalisme untuk melakukan pengelolaan zakat. Dan yang terakhir itu ada menetapkan sistem pengawasan terhadap pelaksanaan zakat. Nah, itu tadi mengenai manajemen zakat. Kemudian ada juga manajemen pemberdayaan wakaf. Nah, untuk manajemen pemberdayaan wakaf,
Manajemen wakaf berbasis pemberdayaan mendapatkan relevansinya bukan saja dalam upaya mengatasi problem pengelolaan wakaf sebagaimana telah disinggung sebelumnya, tetapi juga untuk menyahuti supaya semua pihak dalam menanggulangi masalah ketertinggalan sosial ekonomi masyarakat Islam mayoritas di negeri ini, yakni bernama kemiskinan. Sedangkan kemiskinan merupakan problem krusial bersama, bahkan dapat dikategorikan sebagai musuh bersama. Sebab itulah logis kalau Nabi Muhammad SAW sendiri sangat peduli dan waspada pada masalah kemiskinan dengan menyatakan hampir kemiskinan menyebabkan kekufuran. Nah, ada alasan mengapa Nabi SAW tersebut alasan-alasan empati. Yang pertama yaitu kemiskinan yang menjerat umat Islam biasanya membuat mereka terlalu sibuk untuk mencari penghidupan sehingga mereka tidak memiliki banyak waktu untuk mengingat Allah. Kesulitan sehari-hari yang menimpanya membuat seseorang tidak bisa mendapatkan kedamaian berpikir. Nah, bagaimanapun manajemen wakaf tentu berbeda dengan cara mengelola lembaga-lembaga sosial ekonomi secara umum. Dalam kaitan itulah, Muhammad Syukri Saleh seperti dikutip Haji Bahdin Nur Tanjung dan Farid Wajidin menekankan perlunya prinsip-prinsip mendasar sebagai panduan dalam penguatan peranan wakaf atau dalam konteks ini manajemen pemberdayaan wakaf. Beberapa prinsip tersebut yaitu pertama, acuan-acuan manajemen penguatan peranan wakaf terutama dalam konteks pemberdayaan ialah konsep dan epistemologi Islam itu sendiri. Nah, sumber epistemologi ialah Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, pelaku. Dalam hal ini ialah manusia dalam konteks sebagai pemegang fungsi kekhalifahan di muka bumi. Indikator yang dipakai dalam mengukur fungsi kekhalifahan tersebut ialah iman dan nafsu. Kemudian yang ketiga, skala waktu. Nah, skala manajemen pemberdayaan wakaf dimaksud bukan saja meliputi dunia dan akhirat, tetapi juga menjangkau ke alam malakut, alam sebelum lahirnya manusia ke alam dunia, di mana terjadinya proses perjanjian antara manusia dengan Tuhan. Nah, kesinambungan referensi ketiga dimensi alam tersebut harus tetap terjaga, di mana manajemen pemberdayaan wakaf dimaknai sebagai suatu cara merealisasikan janji manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibuat di alam malakut. Yang keempat yaitu ada manajemen kerangka, di mana manajemen pemberdayaan wakaf mestilah dipahami dalam konteks kerangka ilmu fardu ain. Kendati wakaf merupakan fardu kifayah, tetapi ia tidak menjadi fardu kifayah jika ia tidak berlandaskan kepada fardu ain, yaitu ilmu tauhid, ilmu fikih, dan ilmu tasawuf. Jadi ketiga ilmu fardu ain tersebut mestilah menjadi kerangka yang utuh dan integral dalam manajemen pemberdayaan wakaf. Nah, itu tadi mengenai manajemen zakat dan manajemen pemberdayaan wakaf. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah dan silap, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.